warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila dari jurusan Manajemen kelas 24 3B dengan NIM 24938110026. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penilaian prestasi kerja. Langsung saja, materi ini membahas tentang tujuan, manfaat, metode, dan proses penilaian kinerja karyawan dalam organisasi. Proses mengevaluasi kinerja karyawan secara sistematis, mengukur hasil kerja versus standar yang ditetapkan. Penilaian prestasi kerja adalah cara perusahaan melihat apakah karyawan mencapai target, kualitas kerja, perilaku kerja, dan kontribusinya. Tujuan penilaian kinerja: mengetahui kinerja karyawan, dasar promosi, mutasi, kenaikan gaji, menentukan kebutuhan pelatihan, evaluasi kebijakan SDM. Penilaian bukan hanya sekedar memberi nilai, tapi membantu perusahaan membuat keputusan SDM yang objektif. Manfaat penilaian kinerja: yang pertama, untuk perusahaan meningkatkan produktivitas, mengurangi bias atau like and dislike. Menyusun karir karyawan: untuk karyawan mendapat umpan balik atau feedback, memahami kekuatan dan kelemahan, motivasi untuk meningkatkan diri. Penilaian memberikan win-win bagi perusahaan dan karyawan. Apa saja yang dinilai? Yang pertama, hasil kerja atau output, kualitas kerja, disiplin dan kehadiran, kerjasama dan komunikasi, inisiatif dan tanggung jawab. Indikator dapat berbeda sesuai jabatan, tapi fokusnya hasil, perilaku kerja, dan kontribusi. Metode penilaian kinerja: yang pertama, rating skala atau skala penilaian. Yang kedua, checklist, manajemen by objective atau MBO, assessment 360 derajat, penilaian berbasis kompetensi. Metode dapat sederhana atau rating atau kompleks, 360 derajat, feedback dari atasan, rekan, dan bawahan. Proses penilaian kinerja: menentukan standar kerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan dengan standar, memberi feedback, tindak lanjut, reward, training, dan mutasi. Proses harus sistematis, objektif, dan terdokumentasi. Masalah dalam penilaian: yang pertama, subjektif, bias, suka atau tidak suka, penilaian terlalu baik atau terlalu buruk, tidak ada bukti data. Yang jelas, penilai harus menggunakan bukti atau data kerja agar penilaian adil. Prinsip penilaian yang baik: yang pertama, objektif, terukur, adil, relevan dengan pekerjaan, transparan. Karyawan harus tahu apa yang dinilai dan bagaimana nilainya dihitung. Selanjutnya, hasil penilaian digunakan untuk reward, bonus atau insentif, karir planning, pelatihan dan pengembangan, perbaikan kinerja. Hasil penilaian tidak boleh berhenti sebagai dokumen, harus ditindaklanjuti. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini: penilaian kinerja membantu perusahaan berkembang, memberi keadilan bagi karyawan, harus dilakukan rutin dan objektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.